Sehingga kami yakin, seyakin-yakinnya di NTT akan terjadi reuni pendukung Pak Jokowi. Pokoknya yang penting menang telak mutlak di NTT. Karena masyarakat NTT mencintai Pak Jokowi. Insya Allah keyakinan kami di NTT akan ada reuni pendukung Pak Jokowi. Artinya apa? Reuni pendukung Pak Jokowi. Semua para pendukung Pak Jokowi akan berkumpul bersama memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa? Karena hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran lah yang mengusung semangat keberlanjutan yang ingin melanjutkan pembangunan dan perjuangan Pak Jokowi. Dari tiga paslon ini hanya Prabowo Gibran yang mengusung semangat ini. Sehingga kami yakin, seyakin-yakinnya di NTT akan terjadi reuni pendukung Pak Jokowi. Di mana itu reuninya? Di TPS masing-masing. Target kemenangan paket Pak Prabowo dengan targetnya adalah mengembalikan mayoritas basis pendukungnya Pak Jokowi. Kami mengasumsikan pendukungnya Pak Prabowo insya Allah tetap. Satu putaran Pak? Dan insya Allah pendukungnya Pak Jokowi juga akan mendukung Prabowo. berapa persen Pak? Ya, Berapa persen? kita nggak pakai persen-persen. Pokoknya yang penting menang telak mutlak di NTT. Karena masyarakat NTT mencintai Pak Jokowi dan Pak Jokowi mencintai NTT. Betul toh? Karena itu kami berharap akan terjadi reuni pendukungnya Pak Jokowi di TPS-nya masing-masing. Orang yang dulunya pada tahun 2014, 2019 mendukung Pak Jokowi, kita gugah, kita harapkan mendukung Pak Prabowo Gibran di TPS-nya nanti 14 Februari tahun 2020. Oke? Agenda hari ini apa Pak? Agenda hari ini Agenda hari ini adalah konsolidasi TKD, Tim Kemenangan Daerah Provinsi NTT dan TKD Kabupaten Kota se-NTT. Untuk apa? Untuk mensinkronkan langkah-langkah tadi disampaikan, strategi khusus untuk bisa mengadakan reuni pendukungnya Pak Jokowi tadi. Kalau tak umumkan di sini, namanya nggak khusus lagi. Bapak, kalau untuk kedatangan Pak Prabowo atau Mas Gibran sendiri kapan Pak untuk di NTT? Nah, saya nanti akan kami umumkan. Tapi dipastikan Mas Gibran akan datang ke sini. Tanggal 23 Pak? Atau? Ya pokoknya akan datang ke sini. Datang sendiri Pak? Ya kan? Pak Prabowo juga insya Allah akan datang ke sini juga. Persiapan debat capres yang namanya kandidat kita kan sudah ahli debat dan sudah berkali-kali debat. Pak Prabowo sudah ikut debat 3 kali, sudah biasa, ya kan? Cawapres pun udah biasa debat. Zaman wali kota juga debat juga. Biasa, namanya debat ya biasa saja. Tidak ada yang spesial. Debat paling hanya pertanyaan, menjawab pertanyaan dan sebagainya. Saya kira nggak ada masalah. Kemarin Ketua KPU setelah bilang bisa berdebat menggunakan bahasa Inggris. Kemarin juga TKI menyuarakan bahwa bakal siap untuk pasangan ini berdebat dengan bahasa Inggris. Dia akan mengalir. Dia akan mengalir. Kami menyampaikan itu karena apa? Soal debat bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kenapa seakan-akan format perubahan, seakan-akan kita dianggap mengusulkan format perubahan debat itu aja. Kita ini jangankan debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris saja siap. Kok diminta dituduh untuk mengubah format debat itu aja. Jadi artinya soal debat kita hadapi dan kita lakukan dengan biasa dan sesuai dengan aturan main yang ada. Tidak ada yang ditakutkan soal debat biasa. Wong debat kan hanya masalah tanya jawab saja. Wong selama ini Mas Gibran bertanya jawab dan debat dengan masyarakat sudah biasa. Bapak bisa pastikan Pak Jokowi dukung Pak Prabowo dengan Pak Gibran? Ya, beliau kan PDIP. Ya pastilah. Pak Prabowo, Pak Jokowi pasti mendukung, Pak Anu pasti mendukung. Ya kan?
Ini kenapa Pak Jokowi dukung? Karena hanya pasangan ini yang mengusung keberlanjutan program-program Pak Jokowi. Cek yang lain, tidak ada yang mengatakan akan mendukung programnya Pak Jokowi. Ajakan para masyarakat Pak untuk mendukung Pak Prabowo. Ajakan masyarakat NTT yang kami hormati, pasangan Prabowo Gibran ini melanjutkan pembangunan dan perjuangan Pak Jokowi. Dia mengusung tentang pembangunan keindonesiaan, tidak pembangunan kedaerahan. Terbukti selama Pak Jokowi memimpin, semua daerah diperhatikan dan maju. Apalagi NTT. Karena itu, Bapak sekalian di NTT, mari kita wujudkan memilih Jokowi, mendukung Jokowi dengan cara memilih Prabowo Gibran. Melanjutkan perjuangan Jokowi dengan cara memenangkan Prabowo Gibran di NTT. Ya. Ini kenapa Pak Agus Raharjo baru ngomong sekarang? Apa motifnya ini? Kenapa tidak ngomong pada saat itu? Ya kan, mantan pejabat itu kalau memang jantan, sampaikan ketika masih lagi menjabat. Kenapa waktu menjabat dia ketakutan kehilangan jabatannya? Baru kalau selesai menjabat baru keluar seperti ini. Ya kan, termasuk mantan menteri. Yang namanya mantan menteri misal dipanggil presiden atasannya, dimarahin, namanya atasan sama bawaan, marah ya biasa. Kalau ada kinerja nggak bagus, kok kemudian ngoceh-ngoceh setelah nggak jadi menteri, itu menandakan insan manusia yang kurang tahu diri. Loh, coba cek. Apa ada Pak Prabowo itu pernah dipanggil KPK atau APH? Apa ada Mas Gibran itu pernah dipanggil APH? Nggak ada Mas, coba cek. Tapi mungkin malah ada kandidat lain Pak yang pernah dipanggil APH. Mohon maaf ya. Terima kasih. Iya ya. Terima kasih.